Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Nusaraya Bicara. Hari ini kita akan ngobrol santai nih tentang bagaimana Jakarta dapat memperkuat identitasnya sebagai kota global melalui budaya dan event budaya internasional. Sebelum masuk materi, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber-narasumber yang cantik dan tampan. Perkenalkan, saya Syaat Namusyafa sebagai MC untuk memandu podcast hari ini. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Fitrianti dari Wali Kota Administrasi Jakarta Timur. Halo, perkenalkan nama saya Adi Fatul Karim, Lingkungan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Halo, perkenalkan nama saya Putri Jenianti dari Dinas Pendidikan. Halo, nama saya Elviarti dari Dinas Pendidikan. Nah, kalau mendengar kata Paris, mungkin langsung terbayang adalah fashion dan seninya. Kalau kota Seoul, terkenalnya pasti K-pop dan drama Koreanya. Nah, kalau untuk saat ini Jakarta ingin dikenal dunia sebagai kota global, menurut kalian apa yang bisa menjadi identitas kuat Jakarta? Apakah budaya Jakarta saat ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat internasional? Saya ingin dengar nih pendapat dari Mbak Rizka. Terima kasih Mas Atna. Menurut saya, Jakarta sebenarnya memiliki potensi budaya yang sangat besar, di mana Jakarta sendiri memiliki budaya Betawi sebagai identitas utamanya. Ditambah lagi keberagaman budaya di Jakarta dan di Indonesia tuh banyak banget ya Mas. Bahkan setiap tahunnya terdapat berbagai event budaya seperti Festival Budaya Betawi, Jakarta Fair, Jakarta International Java Jazz, Festival Pecinan, dan berbagai kegiatan budaya lainnya. Menurut saya, masih terdapat isu yang perlu dapat perhatian nih, seperti belum optimalnya promosi budaya dan identitas global Jakarta melalui event budaya internasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Informasi kegiatan budaya masih tersebar di berbagai platform nasional yang belum maksimal, serta keterlibatan generasi muda dalam promosi budaya digital pun masih perlu ditingkatkan. Akibatnya, budaya Jakarta masih belum sepenuhnya menjadi kekuatan dalam membangun citra Jakarta sebagai kota global. Wah, menarik sekali jawaban dari Mbak Rizka ini. Jadi sebenarnya Jakarta tidak kekurangan budaya, bahkan sangat kaya budaya. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana budaya tersebut bisa lebih dikenal dunia dan memiliki daya saing global. Kalau menurut Mas Adifa sendiri nih, untuk mengetahui penyebabnya, menurut Mas Adifa sendiri sih melakukan analisis akar masalah apa sih, Mas? Nah, untuk mengetahui akar permasalahannya itu, saya menggunakan metode fishbone analysis atau diagram sebab akibat, Mas. Saya mengelompokkan penyebab masalah ke dalam beberapa faktor. Itu yang pertama ada faktor kebijakan. Belum terdapatnya sistem yang mampu mengintegrasikan informasi seluruh event budaya Jakarta di dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Yang kedua, faktor metode. Promosi budaya masih dilakukan melalui berbagai media yang terpisah sehingga informasi sering tidak tersampaikan secara optimal kepada masyarakat maupun wisatawan. Yang ketiga itu faktor teknologi. Belum tersedianya platform digital budaya yang terintegrasi dan berbasis SPDE untuk mendukung pengelolaan event budaya secara menyeluruh. Yang keempat, faktor manusia. Keterlibatan generasi muda dan komunitas budaya dalam promosi budaya berbasis digital masih perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu persaingan antar kota global dalam mempromosikan budaya dan pariwisata semakin tinggi sehingga Jakarta harus memiliki strategi yang lebih inovatif dan adaptif. Wah, kalau dilihat dari hasil fishbone tadi ternyata cukup kompleks ya, Mas ya. Adanya kebijakan, kemudian metode, teknologi, manusia, dan lingkungan. Lalu bagaimana sih Mas menurut Mas Adifa sendiri untuk menentukan akar masalah utamanya, Mas? Benar, Mas, untuk menentukan akar masalah utamanya itu setelah menganalisis seluruh faktor tersebut, saya menyimpulkan bahwa akar masalah utama adalah belum tersedianya platform digital budaya yang terintegrasi untuk mendukung promosi dan pengelolaan event budaya internasional Jakarta.
karena hampir seluruh penyebab lainnya berhubungan dengan integrasi informasi, koordinasi antar instansi, promosi budaya, serta pemanfaatan teknologi informasi. Terima kasih Mas Adifa, jawabannya sangat menarik sekali. Jadi sebenarnya budaya Jakarta itu sudah memiliki potensi besar, tetapi belum didukungnya oleh sistem yang mampu menghubungkan seluruh informasi budaya secara terpadu. Nah, kalau menurut dari Mbak Putri sendiri, dikaitkannya dengan RPJMD DKI tahun 2025, tahun 2029, bagaimana sih Mbak relevansinya? Baik, Mas Adna, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, tema ini sangat relevan ya dengan RPJMD DKI tahun 2025-2029 karena Jakarta itu sendiri memiliki visi menjadi kota global yang berdaya saing dan menyejahterakan masyarakat. Salah satu ciri kota global itu sendiri kan dengan memiliki identitas budaya yang kuat dan dikenal secara internasional. Karena itu, penguatan event budaya internasional dapat mendukung peningkatan daya tarik wisata Jakarta, penguatan identitas budaya Betawi, pengembangan ekonomi kreatif, perluasan jejaring internasional, serta peningkatan citra Jakarta sebagai kota global itu sendiri. Nah, untuk mewujudkannya diperlukan kolaborasi berbagai perangkat daerah. Jadi nggak cuma dinas kebudayaan aja, tapi kita memerlukan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif atau Diskominfoti, Bapeda, pemerintah kota administratif dan serta juga komunitas budaya Jakarta sendiri. Di sini konsep smart governance sangat berperan, Mas. Jadi melalui smart governance, pemerintah dapat meningkatkan koordinasi, transparansi, kolaborasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi digital. Berarti untuk budaya bukan hanya sebagai warisan saja ya Mbak ya yang harus dilestarikan ya, tetapi juga aset pembangunan yang dapat meningkatkan daya saing Jakarta. Lalu untuk Mbak Ilmi sendiri, solusi apa sih yang dipilih Mbak Ilmi untuk mengatasi akar masalah tersebut, Mbak? Ya, terima kasih Mas Arna dari penjelasan Mas Adifa dan Mbak Putri tadi. Saya dapat mengidentifikasi beberapa alternatif solusi. Yang pertama, meningkatkan jumlah event budaya internasional. Yang kedua, memperkuat promosi budaya melalui media digital. Ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan komunitas budaya dan mitra internasional. Dan yang keempat, membangun platform digital budaya yang terintegrasi. Dari 4 alternatif tersebut, saya dapat menarik satu gagasan solusi, yaitu pengembangan Jakarta Culture Hub berbasis SPBE sebagai pusat informasi, promosi, dan pengelolaan event budaya internasional Jakarta. Oke, yang tadi disampaikan Mbak Ilmi sendiri adalah adanya pengembangan Jakarta Culture Hub. Lah, untuk Jakarta Culture Hub ini seperti apa ya Mbak Ilmi? Ya baik Mas, Jakarta Culture Hub ini merupakan platform digital terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan budaya Jakarta, di mana ada beberapa fitur yang dapat dikembangkan. Pertama, dashboard, event budaya Jakarta, sistem registrasi dan tiket digital, virtual culture dan digital promotion, big data dan data analytics, serta integrasi antar perangkat daerah melalui sistem pemerintah berbasis elektronik, yang mana dapat terhubung antara Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Diskominfotik, Bapeda, dan pemerintah kota administrasi, sehingga proses koordinasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efektif. Wah, menarik sekali ini jawabannya. Berarti untuk teknologi bukan hanya digunakan menyebar informasi saja ya Mbak ya, tetapi juga membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat melalui pemanfaatan data. Kalau dikaitkan dengan Smart ASN, menurut Mbak Rizka sendiri, karakter apa sih yang diperlukan untuk mendukung solusi tersebut Mbak Rizka? Baik, menurut saya ada beberapa karakter Smart ASN yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, itu ada digital skill, karena ASN harus mampu mengelola platform digital dan memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, ada networking.
karena diperlukan kolaborasi dengan komunitas budaya, pelaku seni, akademisi, dan mitra internasional. Yang ketiga, ada hospitality untuk memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat dan wisatawan. Yang keempat, ada entrepreneurship untuk menciptakan inovasi budaya berbasis teknologi. Yang kelima, ada global mindset, yaitu kemampuan mempromosikan budaya lokal dengan perspektif internasional. Dengan karakter tersebut, ASN diharapkan dapat menjadi motor penggerak penguatan budaya dan identitas global Jakarta. Oke, menarik sekali dari jawaban narasumber kali ini. Dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa Jakarta memiliki potensi budaya yang sangat besar sebagai identitas kota global. Melalui analisis Fishbone, menemukan bahwa akar masalah utama adalah belum tersedianya platform digital budaya yang terintegrasi untuk mendukung promosi dan pengelolaan event budaya internasional. Oleh karena itu, solusi yang dipilih adalah pengembangan Jakarta Culture Hub berbasis SPBE sebagai implementasi smart governance yang didukung oleh ASN yang memiliki karakter smart ASN. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, digital layanan budaya, dan kolaborasi berbagai perangkat daerah, diharapkan budaya Jakarta semakin dikenal dunia dan mampu mendukung pencapaian RPJMD DKI Jakarta tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 menuju Jakarta sebagai kota global. Sebelum kita tutup, mungkin kata-kata hari ini buat dari masing-masing narasumber, mungkin dimulai dari Mbak Rizka terlebih dahulu. Boleh nih. Ada satu quotes nih yang jadi penyemangat aku juga nih, yaitu stay consistent and success will follow. Jadi kita harus konsisten dengan apapun yang kita kerjakan karena kesuksesan akan mengikuti setelahnya. Oke, wah menarik sekali ini. Kalau Mas Adifa sendiri nih gimana Mas? Kalau untuk kata-kata hari ini Mas? Mungkin lebih ke motivasi Mas ya, lebih ke motivasi. Ini kata-katanya agak panjang soalnya. Boleh dibacakan Mas? Boleh saya bacakan? banget. Budaya bukan sekedar warisan yang kita terima dari generasi terdahulu, tetapi amanah yang harus kita jaga dan teruskan kepada generasi berikutnya. Di tengah derasnya arus globalisasi, kemajuan sejati bukan hanya tentang mengikuti perkembangan zaman, melainkan juga tentang tetap mengenal akar, menghargai identitas, dan membanggakan budaya sendiri. Karena bangsa yang mampu melangkah jauh ke masa depan adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jati dirinya. Wah, panjang banget Mas. Tapi gak apa-apa deh. Untuk kata-kata hari ini, mungkin dari Mbak Putri terlebih dahulu. Ada Mbak Putri Baik, Mas. kira-kira kata-kata hari ini? Ada Mas Adna. Terkait budaya juga. Jadi kata-kata hari ini, budaya bukanlah beban masa lalu untuk dipikul, melainkan kompas untuk melangkah lebih jauh. Jadi, jadilah versi terbaik dari dirimu, bukan salinan dari orang lain. Itu aja, Mas. Oke, menarik sekali ini kata-kata hari ini dari Mbak Putri. Nah, ini mungkin penutup, mungkin lebih wow apa dor ini. Biasanya yang penutup itu kata-kata hari ini Mbak Ilmi. Baik, terima kasih Mas Atna. Kata-kata hari ini, jika budaya adalah identitas, maka teknologi adalah jembatannya. Dengan memadukan keduanya, Jakarta dapat melangkah sebagai kota global tanpa kehilangan akar budayanya. Cukup Mas Atna. Wah, sangat-sangat spesial ini terkait untuk pembahasan budaya kali ini. Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih untuk narasumber yang hebat-hebat. Sekian dari saya selaku MC kali ini, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Atma. Terima kasih.